welcome to Anastasia School Channel. Hello grade 9. Okay, we are learn again about seni lukis. Ya, kita kembali belajar seni lukis kembali ya. Kali ini kita akan berbicara mengenai prosedur berkarya seni lukis. Ya, dalam seni budaya kali ini kita belajar mengenai prosedur berkarya. Nah, but before we start this lesson, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, pembelajaran art and culture, let's read this together. Mari kita baca ini bersama. Just because you can't see the air doesn't mean you stop breathing. And just because you can't see God doesn't mean you stop believing. Ya, karena kamu tidak melihat udara bukan berarti kamu berhenti untuk bernafas. Dan bukan karena kamu tidak melihat Tuhan, kamu juga berarti harus berhenti untuk percaya. Tidak ya. Jadi mari kita mulai hari ini untuk tetap percaya ya. Oke, let's continue. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Nah, yang pertama itu kita akan berbicara mengenai prosedur berkarya dan seni lukis. Ya, ada beberapa hal yang perlu dilakukan jika kita ingin melukis atau membuat sebuah lukisan. Nah, yang pertama ialah memunculkan gagasan. Ya, dalam prosedur berkarya ini yang pertama ialah memunculkan gagasan. Nah, gagasan-gagasan kreatif itu bisa kita dapatkan dari apa yang kita lihat di sekeliling kita. Apa yang kita lihat mungkin itu bisa menjadi ide dalam berkarya atau dalam melukis. Nah, memunculkan gagasan ini yang pertama ialah mengembangkan imajinasi. Apa yang kita pikirkan atau dari pengalaman orang lain. Jadi kamu memikirkan apa saat ini? Ya, jadi kamu bisa menjadikan itu sebuah ide untuk melakukan karya seni lukis. Nah, yang kedua ialah melihat objek secara langsung, misalnya di pasar. Atau kamu ke pantai atau pegunungan, yang pernah pergi ke pegunungan. Nah, kamu bisa menjadikan itu objek sebagai karya seni lukis kamu. Atau mungkin kamu pernah pergi di mana saja, mungkin di ladang atau di persawahan atau dimanapun itu, kamu bisa jadikan itu sebagai gagasan atau ide pokok dalam membuat sebuah lukisan. Nah, yang ketiga ialah mengunjungi museum atau kegiatan seni lukis di sekitar. Nah, ada beberapa museum yang bisa kita kunjungi sebagai tempat-tempat sebagai gagasan kita untuk membuat sebuah karya. Nah, kamu bisa pergi ke museum mana saja. Atau mungkin kamu melihat galeri lukis di sekitar kamu, dimanapun kamu ada ya. Jadi kamu bisa jadikan itu sebagai pokok dari gagasan kamu. Nah, selanjutnya membuat sketsa. Nah, sketsa merupakan gambar awal yang akan dijadikan atau dibuat lukisan. Nah, sketsa inilah yang kemudian diselesaikan atau dirampungkan menjadi sebuah lukisan yang sempurna. Sketsa biasanya berupa goresan global, tidak mendetail ya, berupa goresan-goresan tipis-tipis saja, sehingga setelah itu kita bisa mempertebalnya. Nah, kalau sketsa ini hanya membuat mungkin titik-titik atau mungkin kita membuat garisan-garisan tipis, goresan-goresan kecil. Sehingga setelah itu kita bisa menjadikannya sebuah lukisan. Nah, itu yang disebut dengan sketsa. Nah, ini contoh sketsa. Nah, dalam membuat sketsa hidung ya, kamu bisa lihat pada layar kaca kamu, silakan diperhatikan. Pertama itu ada bulatan, setelah kita membuat bulatan, maka kita tarik dua garis ya, kita buat satu persatu sih, garisnya nggak bisa sekaligus ya, harus buat satu-satu. Kemudian kita tambahkan ke samping, ya buat garis ke samping, buat sedikit lengkungan sehingga mulai terbentuk lubang hidung. Nah, baru kita berikan sedikit sisi gelap, kita arsir beberapa titik. Nah, jangan lupa untuk menghapus lingkaran-lingkaran atau hanya sketsa-sketsa sebelumnya ya, sehingga nampak dia terlihat seperti asli gambar hidung ya, lukisan hidung. Nah, kamu bisa juga mencoba ini di rumah. Mungkin kamu ingin menggambar wajah namun susah dalam membuat hidung, silahkan dicoba ya. Silahkan dicoba saja di rumah. Nah, selanjutnya dalam prosedur ini ada yang disebut dengan menentukan media berkarya ya, menentukan media berkarya. Dalam menentukan media berkarya ini yang pertama ialah menggunakan kertas.
Ingat, menggunakan kertas. Bisa karton, manila, pendalarang, atau hanya kertas HVS. Jadi dalam menggambar kamu tidak usah berpikir panjang ya. Yang penting dia usahakan dia polos ya. Kalau kamu menggambar mungkin di kertas buku kamu, maka ada itu garisan-garisan atau pembatas-pembatas untuk menulis sehingga membuat hasil gambar kamu tidak sempurna. Maka gunakanlah kertas-kertas polos, misalnya tadi karton, manila, mungkin juga HVS yang bisa kamu dapatkan di rumah ya. Iya. Nah, kemudian yang kedua ialah dalam menentukan media berkarya ialah menggunakan papan atau media lebar lainnya. Nah, sebenarnya dalam menggambar tembok atau dinding juga sebenarnya bisa digunakan. Namun untuk video kali ini saya tidak mengizinkan untuk menggunakan tembok atau dinding ya. Jangan dicoba, silahkan mencobanya menggunakan papan atau juga bisa menggunakan media-media lebar lainnya ya. Itu yang saya sarankan. Tidak saya sarankan untuk menggunakan media tembok atau dinding karena itu juga merusak tembok rumah ya, mengotori namanya ya. Kemudian yang ketiga ialah menggunakan media alternatif. Ya, kita bisa menggunakan kaca, kita juga bisa menggunakan cangkang telur. Ya, saya rasa semua tahu cangkang telur. Itu juga media yang bisa kita gunakan, atau permukaan benda pakai atau kerajinan ya. Iya, kerajinan. Silahkan kamu bisa mempersiapkannya. Saya rasa apa yang bisa kamu gunakan sebagai alternatif dalam media berkarya, kamu bisa gunakan ya. Jangan kamu memaksa untuk berkarya harus yang mahal-mahal, tidak perlu. Kamu gunakan apa yang ada saja. Kemudian yang keempat ialah bisa kita menggunakan cat minyak, bisa juga cat akrilik atau cat tembok, bisa juga krayon atau pastel ya. Saya rasa kita mengetahui semua jenis-jenis pewarna ini. Nah, kita bisa menggunakan salah satunya tergantung apa yang kita miliki saat itu. Jangan paksakan harus cat minyak, tidak. Jangan paksakan harus cat tembok, tidak. Jangan harus dibeli segalanya. Apa yang ada itu digunakan untuk berkarya. Oke? Kemudian kita menentukan teknik. Iya. Dalam berseni kita juga harus menentukan teknik apa yang kita gunakan. Jadi tidak asal-asalan dalam berkarya. Oke. Yang pertama ialah teknik akuarel ya, atau warna transparan. Yang kedua ialah teknik plakat atau warna tebal. Kemudian teknik goresan ekspresif dengan menggunakan jar, kuas atau pisau palet. Nah, saya rasa yang gampang kita temukan ialah kuas. Kalau pisau palet ini kamu kalau ada biaya untuk itu silahkan dibeli. Namun kalau tidak jangan dipaksakan ya. Jangan dipaksakan, gunakan saja kuas. Karena kuas pun bisa kita pakai ya. Kemudian teknik tebal dan bertekstur ya, atau bertekstur warna ya. Nah, kemudian yang kelima ya teknik timbul atau mozaik biasa disebut dalam berseni lukis ya. Itu beberapa teknik yang bisa kita gunakan dalam berkarya seni lukis. Nah, selanjutnya kita mewarnai dan menyempurnakan lukisan. Nah, setelah sketsa kita tadi selesai, karena ada tadi tahap sketsa, membuat garisan-garisan, nah maka masuk kita tahap dalam melukis yang sebenarnya, yaitu memberi warna atau membubuhkan atau membuat sketsa tadi atau membuat hasil goresan-goresan kita tadi menjadi lebih sempurna ya, atau lebih berwarna, colorful ya. Nah, yang pertama ialah mewarnai sketsa dengan goresan tipis pada objek pokok. Ya. Kita mewarnainya, kita beri warna pada objek pokok positif dan latar belakangnya negatif. Nah, yang kedua bagian B ialah menyempurnakan lukisan dengan kontur atau kemudian penyinaran spotlight ya. Tidak ada koma di situ, itu penyinaran itu sama dengan spotlight. Kemudian penegasan dan penentuan gelap terang, membuat bisa sisi bayangannya ya. Kamu bisa membuatnya dengan cara mungkin kamu memiliki kamu memiliki ini contohnya, kamu letakkan di atas meja, kamu bisa melihat sisi gelapnya sebelah mana, dari sisi mana cahayanya datang. Kalau cahaya datang dari sebelah sini, maka otomatiknya itu secara otomatis maka sisi gelap pasti sebelah sini. Kalau cahaya dari sebelah sini, maka sisi gelap pasti sebelah sini. Ya, kamu bisa mencoba di rumah untuk coba-coba meneliti dulu bagaimana cara pembuatan sisi gelap dan terang dalam sebuah lukisan. Oke?
Saya rasa begitu saja mengenai teori kita kali ini, pembicaraan kita mengenai seni lukis. Nah, sebagai tugas kamu di rumah, ya, ini di slide berikutnya ini ada tugas kamu, hanya 3 saja, cukup 3. Silakan kamu kerjakan. Yang pertama itu ialah tuliskan pengertian seni lukis. Nah, kamu bisa mendapatkan catatan mengenai pengertian seni lukis ini di video sebelumnya. Kalau tidak salah, di video pertama kita saya sudah menjelaskan di situ apa sih pengertian dari seni lukis. Kemudian sebutkan gaya aliran dalam seni lukis. Nah, di video sebelumnya juga ada, sudah saya jelaskan. Kamu bisa cek videonya, kamu bisa tonton ulang. Kalau kamu tidak mengetahui, silakan cek di grup, ya. Silakan cek di grup karena linknya sudah dikirim ke grup kelas 9. Nah, selanjutnya itu tuliskan dan jelaskan tema-tema dalam pembuatan karya seni lukis. Dalam hal ini tema itu ada 6, jadi silakan ditulis apa saja tema-temanya dan kamu jelaskan satu persatu, ya. Kamu jelaskan satu persatu apa tema itu, ya, apa pengertiannya. Nah, saya rasa demikian pertemuan kita untuk seni lukis kali ini. Saya harap ini berguna untuk kita, bisa kita pergunakan sebagai batu loncatan kita dalam berkarya seni lukis. Sampai jumpa di video sebelumnya. Namun sebelum kamu matikan video ini, jangan lupa subscribe, like channel ini, ya, karena akan ada video-video lainnya, video-video pembelajaran lainnya. Kalau bukan dari seni lukis, mungkin dari pembelajaran lainnya. Kalau bukan dari seni budaya, mungkin dari bahasa asing, mungkin dari fisika, bahasa Inggris, atau pelajaran-pelajaran lainnya. Silahkan tunggu kami. Silahkan tunggu video-video sebelumnya tetap di channel ini. Terima kasih. God bless you all.